Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam pertama di bulan Ramadan, setelah melaksanakan sholat tarawih dari kediaman kami, ingin kami sampaikan tentang beberapa hikmah kita menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Di dalam buku saya yang berjudul Materi Ceramah Praktis dan Sistematis yang dicetak oleh penerbit Salim Media Indonesia tahun 2019. Di dalam buku ini saya nukil ada 3 macam hikmah ibadah puasa. Jadi silahkan dibaca di dalam buku saya terbitan tahun 2019, penerbitnya Salim, Materi Ceramah Praktis dan Sistematis. Ada 3 macam hikmah ibadah puasa. Hikmah pertama adalah ibadah puasa yang dilakukan adalah mengasah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini sebagai jalan penghapus dosa. Dan yang ketiga, ibadah puasa yang kita lakukan untuk meningkatkan kepekaan sosial. Jadi 3 macam keutamaan atau fadilah ibadah puasa. Yang pertama, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan dalam momentum Ramadan ini adalah untuk mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu bertujuan adalah menjadikan kita manusia paripurna, manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, saya kutip di sini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata alladzina amanu. Amanu itu adalah fi'il madhi. Kemudian wawunya adalah fa'il, dan kata-kata kutiba. Kutiba itu adalah fi'il madhi majhul, dan kita lihat alaikumusiyam, dan kewajiban itu diwajibkan atas kamu berpuasa. Berdasarkan ayat ini, maka ibadah puasa yang kita lakukan dalam momentum Ramadan adalah wajib hukumnya. Dan kewajiban ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dan kata la'alla ini adalah merupakan huruf nasikh, kemudian menjadi isim la'alla, kemudian tattaqun dia menjadi khabar la'alla. Dan sesungguhnya gabungan daripada la'alla itu menjadi ta'liliyah atau menunjukkan tujuan daripada diwajibkannya ibadah puasa itu supaya kita menjadi manusia yang bertakwa.
Nah, dalam konteks berpuasa dalam musim corona ini semuanya adalah upaya itu kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang juga saya kutip dalam buku ini, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa ya, imanan dengan keimanan, dan ini kata-kata imanan adalah merupakan hal. Sahibul halnya adalah shoma. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan beriman, wahtisaban, dan berharap akan pahala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka oleh karena itu momentum Ramadan ini menjalankan ibadah puasa adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita masa lalu. Sebab kita tahu dan sadar bahwa tidak ada manusia yang suci di atas dunia ini. Mungkin barangkali dan kita yakini hanya Nabi manusia yang bersih dan suci. Sementara kita sebagai hamba Allah yang lainnya sedikit banyak punya perbuatan dosa dan khilaf. Maka oleh karena itu sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dengan bertobat istighfar kepada Allah, wabil khusus dalam bulan Ramadan ini. Lalu yang ketiga, hikmah kita menjalankan ibadah puasa ini adalah mencetak kita sebagai manusia yang peka dengan sosial. Rasa lapar yang kita rasakan itu akan menjadikan kita orang yang peka terhadap lingkungan. Sebab kita merasakan bagaimana susahnya, bagaimana tidak enaknya dalam kondisi lapar, ya. Nah, dengan demikian kita merasakan dan akhirnya kita pun merasa kasihan kepada orang-orang yang lapar. Mungkin barangkali kita hanya 1 bulan dan siang hari pula, malam hari kita kan berbuka. Sementara orang fakir, miskin, kaum du'afa berhari-hari lapar. Maka itu membuat rasa empati kita kepada orang-orang miskin. Nah, dengan demikian ibadah puasa ini sesungguhnya menjadikan kita orang yang mempunyai rasa empati, kasih sayang kepada sesama. Dengan demikian Ramadan ini, puasa ini sesungguhnya adalah mencetak dan menjadikan kita orang yang peduli dengan lingkungan. Nah, kondisi ini sangat tepat sekali dengan penyebaran atau penyakit virus corona saat ini, di mana dibutuhkan kepada kita kepedulian, ya. Karena pemerintah kita sudah melarang untuk bekerja di luar rumah. Ada yang PSBB, kemudian ada physical distancing dan lain sebagainya, membuat kita agak tersendat ekonomi. Maka dibutuhkan uluran tangan dari para pendarma-pendarma kita untuk membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada tarawih malam pertama dari kediaman kami, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam pertama di bulan Ramadan, setelah melaksanakan sholat tarawih dari kediaman kami,
ingin kami sampaikan tentang beberapa hikmah kita menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Di dalam buku saya yang berjudul Materi Ceramah Praktis dan Sistematis yang dicetak oleh penerbit Salim Media Indonesia tahun 2019. Di dalam buku ini saya nukil ada 3 macam hikmah ibadah puasa. Jadi silakan dibaca di dalam buku saya terbitan tahun 2019, penerbitnya Salim, Materi Ceramah Praktis dan Sistematis. Ada 3 macam hikmah ibadah puasa. Hikmah pertama adalah ibadah puasa yang dilakukan adalah mengasah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini sebagai jalan penghapus dosa. Dan yang ketiga, ibadah puasa yang kita lakukan untuk meningkatkan kepekaan sosial. Jadi 3 macam keutamaan atau fadilah ibadah puasa. Yang pertama, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan dalam momentum Ramadan ini adalah untuk mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu bertujuan adalah menjadikan kita manusia paripurna, manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, saya kutip di sini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata alladzina amanu. Amanu itu adalah fi'il madhi. Kemudian wawunya adalah fa'il, dan kata-kata kutiba. Kutiba itu adalah fi'il madhi majhul, dan kita lihat alaikumusiyam, dan kewajiban itu diwajibkan atas kamu berpuasa. Berdasarkan ayat ini, maka ibadah puasa yang kita lakukan dalam momentum Ramadan adalah wajib hukumnya. Dan kewajiban ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dan kata la'alla ini adalah merupakan huruf nasikh, kemudian menjadi isim la'alla, kemudian tattaqun dia menjadi khabar la'alla. Dan sesungguhnya gabungan daripada la'alla itu menjadi ta'liliyah atau menunjukkan tujuan daripada diwajibkannya ibadah puasa itu supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, dalam konteks berpuasa dalam musim corona ini semuanya adalah upaya itu kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang juga saya kutip dalam buku ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menjalankan ibadah puasa imanan dengan keimanan, dan ini kata-kata imanan adalah merupakan hal, sahibul halnya adalah shoma,
Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan beriman, wahtisaban, dan berharap akan pahala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka oleh karena itu, momentum Ramadan ini menjalankan ibadah puasa adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita masa lalu. Sebab kita tahu dan sadar bahwa tidak ada manusia yang suci di atas dunia ini. Mungkin barangkali dan kita yakini hanya Nabi, manusia yang bersih dan suci. Sementara kita sebagai hamba Allah yang lainnya sedikit banyak punya perbuatan dosa dan khilaf. Maka oleh karena itu sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dengan bertobat istighfar kepada Allah, wabil khusus dalam bulan Ramadan ini. Lalu yang ketiga, hikmah kita menjalankan ibadah puasa ini adalah mencetak kita sebagai manusia yang peka dengan sosial. Rasa lapar yang kita rasakan itu akan menjadikan kita orang yang peka terhadap lingkungan. Sebab kita merasakan bagaimana susahnya, bagaimana tidak enaknya dalam kondisi lapar, ya. Nah, dengan demikian kita merasakan dan akhirnya kita pun merasa kasihan kepada orang-orang yang lapar. Mungkin barangkali kita hanya 1 bulan dan siang hari pula, malam hari kita kan berbuka. Sementara orang fakir, miskin, kaum du'afa berhari-hari lapar. Maka itu membuat rasa empati kita kepada orang-orang miskin. Nah, dengan demikian ibadah puasa ini sesungguhnya menjadikan kita orang yang mempunyai rasa empati, kasih sayang kepada sesama. Dengan demikian Ramadan ini, puasa ini sesungguhnya adalah mencetak dan menjadikan kita orang yang peduli dengan lingkungan. Nah, kondisi ini sangat tepat sekali dengan penyebaran atau penyakit virus corona saat ini, di mana dibutuhkan kepada kita kepedulian, ya. Karena pemerintah kita sudah melarang untuk bekerja di luar rumah, ada yang PSBB, kemudian ada physical distancing dan lain sebagainya, membuat kita agak tersendat ekonomi. Maka dibutuhkan uluran tangan dari para pendarma-pendarma kita untuk membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada tarawih malam pertama dari kediaman kami, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.